Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang mulia, mari kita masuk ke Masjid Ar-Raudhah yang ada di Perumahan Meadow Green di Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mengikuti taklim subuh. Mari masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia Allah pada pagi hari ini pilih kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan pagi hari ini. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah subuh seperti biasa saya akan menyampaikan hadis mengenai Al-Quran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Al-halul murtahil." Ia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa al-halul murtahil itu?" Beliau bersabda, membaca Al-Quran yang membaca dari awal hingga akhir dan dari akhir ke awal lagi, dan setiap selesai dia memulainya lagi. Hadis riwayat Tirmidzi dari kitab Ahmadul Muda. Dari Sayyidina Abu Musa radhiyallahu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Jagalah dengan sungguh-sungguh Al-Quran, demi zat yang nyawaku berada di dalam kekuasaannya. Al-Quran itu lebih cepat keluar dari hati, melebihi unta yang terlepas dari ikatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika manusia lalai dalam menjaga hewannya, kemudian hewan itu terlepas dari ikatannya, maka hewan itu akan cepat lari. Begitu pula Al-Quran, dia akan cepat terlupakan jika tidak dipelihara. Pada dasarnya menghafal Al-Quran adalah suatu mukjizat yang nyata. Padahal untuk menghafal kitab lain yang setebal itu, meskipun hanya setengahnya atau sepertiganya, sangatlah sulit, bahkan hampir-hampir mustahil. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menegaskan dan mengingatkan dalam surat Al-Qamar bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yasyaruna Al-Qur'ana lil zikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk menghafalkan. Maka adakah orang yang menghafalnya? Quran surat Al-Qamar ayat 40. Penyusun kitab lain menulis bahwa istighfar atau pertanyaan dalam ayat di atas mengandung makna perintah menghafal Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan berkali-kali. Tetapi justru kita anggap suatu kebodohan dan perbuatan sia-sia. Jika demikian, maka tidak ada sesuatu yang kita tunggu selain kehancuran kita. Betapa mengherankan jika Nabi Uzair alaihissalam digelari oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan hanya karena dapat menulis kitab Taurat dari hafalannya. Sedangkan kita kaum muslimin diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghafal Al-Quran secara umum, bukan hanya untuk satu orang, namun kita tidak menghargai nikmat itu. Dinyatakan dalam Al-Quran, wa sayya'lamu ladina dhalamu ayyamun qalbi yanqalibu, dan orang-orang yang zalim itu nanti akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran surat Asy-Syura ayat 227. Demikian hadirin yang mulia, dua hadis mengenai keutamaan Al-Quran. Mari kita gunakan waktu
kesempatan kita sama-sama untuk senantiasa belajar Al-Quran, dan insya Allah kita setiap minggu pada maghrib ada tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Waluyo. Mari kita bersama-sama untuk sama-sama belajar memahami Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, demikianlah sekilas informasi baru saja dibacakan taklim subuh, yang mana setiap pada sholat subuh di Masjid Ar-Raudhah Meadow Green, Lipo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selalu dibacakan taklim subuh. Semoga taklim subuh ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di liputan berikutnya.